Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Bau parfum Ardi yang tajam dan maskulin memenuhi ruang makan pagi ini, beradu dengan aroma kopi yang baru saja kutuang. Ardi tampak sangat rapi, setelan jasnya tanpa celah dan senyumnya lebar, terlalu lebar. 7 tahun pernikahan kami telah mengajariku satu hal. Semakin lebar senyum Ardi, semakin besar rencana yang sedang ia sembunyikan. Ardi adalah pria yang terobsesi pada kendali. Baginya, cinta adalah tentang kepemilikan dan kesetiaan adalah sesuatu yang harus diuji setiap saat. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-7, Maya. Ucapnya sambil meletakkan sebuah kotak beludru kecil dan sebuah kartu nama di atas meja makan. Aku membuka kotak itu. Sebuah gelang berlian yang indah, namun mataku justru tertuju pada kartu nama di sampingnya. Sopir pribadi? Tanyaku sambil mengernyit. Aku perhatikan kamu sering kelelahan menyetir sendiri ke galeri seni, apalagi kalau pulang malam. Ardi menyesap kopinya, matanya menatapku dari balik cangkir dengan kilat yang aneh. Jadi, aku sudah menyewa sopir terbaik untukmu. Dia sudah menunggu di depan. Anggap saja ini sebagai bentuk perhatianku agar kamu tetap aman. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ardi biasanya sangat cemburuan. Dia tidak pernah suka jika ada laki-laki asing berada di dekatku, apalagi di dalam ruang privat seperti mobil pribadi. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Aku menyingkap gorden tipis itu perlahan, dan seketika jantungku seolah berhenti berdetak. Paru-paruku mendadak kaku, sulit untuk menarik nafas. Di samping mobil sedan hitam itu, berdiri seorang pria dengan seragam safari rapi. Postur tubuhnya yang tegap, cara dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan cara dia menatap aspal. Aku mengenalnya. Aku mengenalnya lebih baik daripada siapapun di dunia ini. Elang? Bisiku, nyaris tak terdengar oleh telingaku sendiri. Kamu bilang apa, sayang? Ardi tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Ia melingkarkan tangannya di pinggangku, sebuah pelukan yang lebih terasa seperti kurungan. Oh, kamu sudah lihat. Namanya Elang. Agen penyalur bilang dia punya referensi yang luar biasa. Kenapa? Apa kamu mengenalnya? Aku mematung. Tubuhku mendadak dingin. Elang adalah pria yang hampir kunikahi 8 tahun lalu. Pria yang hatinya kuhancurkan karena aku memilih Ardi yang menjanjikan kemapanan untuk keluargaku yang saat itu bangkrut. Perpisahan kami sangat tragis, penuh air mata dan dendam yang tak tuntas. Dan yang paling mengerikan adalah Ardi tahu persis siapa Elang. Dia pernah menemukan foto lama kami yang lupa kubuang di awal pernikahan kami. Tidak, maksudku, namanya unik. Jawabku dengan tenggorokan yang terasa seperti tersumbat pasir. Aku tidak boleh menunjukkan reaksi. Reaksi adalah apa yang Ardi inginkan. Baguslah, dia akan menjagamu 24 jam. Kamu tidak perlu lagi khawatir kalau harus pulang dini hari. Ardi mencium pelipisku, namun matanya tetap tertuju pada Elang di bawah sana melalui jendela. Aku menyadari permainan kotor suamiku saat itu juga. Ini bukan hadiah, ini adalah loyalty test. Ardi sengaja membawa mantan kekasihku kembali, menempatkannya di ruang sempit bersamaku setiap hari, hanya untuk melihat apakah aku akan jatuh ke pelukannya. Dia ingin membuktikan bahwa aku masih wanita lemah yang dulu ia beli dari kemiskinan. Ayo, turunlah, kenalan dengan sopir barumu. Ajak Ardi dengan nada riang yang dibuat-buat, namun cengkramannya di pinggangku mengeras. Kami melangkah keluar. Saat pintu depan terbuka, Elang menoleh. Matanya bertemu denganku. Mata tajam yang dulu pernah menatapku dengan penuh pemujaan, kini menatapku dengan tatapan datar, profesional, namun menyimpan api yang belum padam. Pagi, Nyonya, sapa Elang formal, tanpa ekspresi sedikit pun. Suaranya masih sama, berat dan menenangkan. Ardi menepuk bahu Elang dengan keras, sebuah gerakan dominasi yang sangat kentara. Jaga istriku baik-baik, Elang. Dia adalah hal yang paling berharga dalam hidupku. Jangan sampai ada lecet sedikit pun, atau kamu tahu konsekuensinya. Aku berdiri di antara dua pria itu, merasa seperti sebuah umpan di tengah jebakan yang dipasang oleh suamiku sendiri. Ardi tersenyum puas, seolah sedang menonton sebuah drama yang ia sutradarai sendiri. Namun dia lupa satu hal, dalam permainan psikologis, emosi manusia tidak selalu bisa diprediksi oleh skenario. Pintu mobil ditutup dengan dentuman halus yang terasa seperti vonis penjara. Ardi melambaikan tangan dari teras rumah dengan senyum kemenangan yang tak kunjung hilang. Begitu mobil meluncur keluar dari gerbang rumah, keheningan di dalam kabin sedan hitam itu mendadak menjadi sangat pekat, seolah oksigen di dalamnya telah habis disedot oleh masa lalu.
Aku duduk di kursi belakang, tepat di belakang Elang. Aku bisa melihat pantulan matanya di spion tengah. Ia tidak menatapku. Fokusnya hanya pada jalanan di depan, namun urat-urat di tangannya yang mencengkeram kemudi terlihat menegang. "Kenapa kamu melakukan ini, Elang?" bisikku akhirnya. Suaraku gemetar, menghancurkan sandiwara nyonya dan sopir yang baru berjalan 5 menit. Elang terdiam cukup lama. Ia memutar setir dengan tenang saat kami memasuki jalan raya. "Melakukan apa, Nyonya? Saya hanya bekerja. Suami Anda membayar sangat mahal untuk jasa saya." "Jangan panggil aku Nyonya. Kamu tahu persis siapa aku." Aku mencondongkan tubuh ke depan, mengabaikan jarak profesional. "Kamu tahu betapa cemburu dan berbahayanya Ardi. Kenapa kamu setuju menjadi sopirnya? Apa kamu ingin membalas dendam?" Elang menginjak rem sedikit lebih keras saat lampu merah menyala. Kali ini ia menatapku melalui spion tengah. Tatapannya tidak lagi datar. Ada kilat amarah, kepedihan, dan sesuatu yang jauh lebih gelap di sana. "Dendam?" Elang tertawa sinis, sebuah suara yang terdengar asing bagiku. "Dendam itu untuk orang yang masih peduli, Maya. Aku di sini karena aku butuh uang. Dan suami Anda memberikan penawaran yang tidak masuk akal hanya untuk memastikan istrinya dijaga oleh seseorang yang, menurutnya, sudah tidak memiliki harapan." Aku tertegun. Ardi pasti telah mengatakan sesuatu yang sangat merendahkan kepada Elang saat proses perekrutan. Ardi tidak hanya ingin mengujiku, dia ingin menghina Elang dengan cara menjadikannya pelayan bagi wanita yang dulu hampir menjadi istrinya. "Dia tahu tentang kita, Elang," kataku lirih. "Ini jebakan. Di dalam mobil ini pasti ada alat penyadap, atau mungkin kamera tersembunyi. Dia ingin kita melakukan kesalahan. Dia ingin melihatku goyah." Elang kembali menjalankan mobil saat lampu hijau menyala. "Kalau begitu, jangan goyah, Maya. Bersikaplah seperti istri setia yang dia bayangkan. Aku akan tetap di balik kemudi dan kamu tetap di kursi belakang. Mudah, bukan?" Namun kenyataan tidak semudah kata-katanya. Saat mobil melewati taman kota tempat kami dulu sering menghabiskan sore, Elang tanpa sadar melambatkan laju kendaraannya. Lagu yang terputar di radio mendadak memainkan melodi melankolis yang pernah menjadi lagu kita. Aku melihat bahu Elang sedikit merosot. Aku tahu, meskipun ia bicara dengan nada dingin, hatinya sedang berteriak sama kerasnya denganku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Ardi masuk. "Bagaimana sopir barumu, sayang? Apa dia melayani dengan baik? Aku harap kamu merasa nyaman berduaan dengannya." Tanganku gemetar membaca pesan itu. Berduaan. Ardi sedang menonton. Aku yakin dia sedang memantau posisi kami melalui GPS secara real time. "Elang, berhenti di depan galeri," ujarku dengan suara yang dikeraskan, mencoba bersikap formal kembali. "Dan jangan bicara padaku kecuali aku bertanya, mengerti?" Elang menghentikan mobil tepat di depan pintu masuk galeriku. Ia turun dengan sigap dan membukakan pintu belakang untukku. Saat aku melangkah keluar, ujung jariku secara tidak sengaja bersentuhan dengan tangannya yang memegang pintu. Sentuhan itu hanya sedetik, namun rasanya seperti sengatan listrik yang membakar kenangan 8 tahun dalam sekejap. Elang tersentak, namun ia segera menundukkan kepala. "Sesuai perintah Anda, Nyonya," ucapnya Anda. Aku berjalan masuk ke galeri tanpa menoleh lagi, namun aku bisa merasakan tatapan Elang menusuk punggungku. Dan jauh di sana, di kantor megahnya, aku yakin Ardi sedang tersenyum melihat titik merah di layarnya yang berhenti tepat pada waktu yang seharusnya. Tanpa tahu bahwa di dalam mobil itu, sebuah api lama baru saja disiram bensin. 1 minggu telah berlalu, dan permainan Ardi semakin transparan namun mematikan. Ia tidak lagi sekadar memantau, ia mulai menyusun skenario. Ardi mulai sering membatalkan janji makan malam dengan alasan pertemuan mendadak dengan klien dan memintaku untuk pergi ke tempat-tempat yang sangat spesifik, tempat yang ia tahu memiliki memori antara aku dan Elang. "Maya, aku tidak bisa menjemputmu di pameran sore ini." Suara Ardi di telepon terdengar sangat menyesal, namun aku bisa mendengar nada kepuasan di sana. "Aku sudah meminta Elang membawamu ke restoran Blue Ocean. Aku sudah memesankan meja di sana, kamu makanlah dulu, aku akan menyusul." Tanganku mencengkram ponsel. Blue Ocean. Itu adalah tempat Elang melamarku 8 tahun lalu, sebelum semuanya hancur. Ardi tahu itu karena ia pernah membaca buku harianku yang lama. "Mas, kenapa harus di sana? Aku bisa makan di rumah saja," protesku. "Jangan membantah, sayang. Aku hanya ingin kamu santai. Elang sudah di depan galeri, kan? Pergilah."
Aku menutup telepon dengan perasaan muak. Aku keluar dari galeri dan menemukan Elang berdiri di samping mobil. Ekspresi wajahnya berubah saat aku menyebutkan tujuan kami. Ia tahu persis apa yang sedang dilakukan Ardi. Dia ingin kita kembali ke sana, bisik Elang saat aku sudah berada di dalam mobil. Dia ingin melihat apakah kita akan duduk di meja yang sama dan mengenang masa lalu. Kita tidak punya pilihan, Elang. Jalankan saja mobilnya, jawabku lelah. Di dalam perjalanan, hujan turun dengan deras. Jalanan macet total. Suasana di dalam mobil menjadi sangat intim karena suara hujan yang meredam kebisingan dunia luar. Elang sesekali mencuri pandang lewat spion, dan kali ini aku tidak mengalihkan mataku. Ardi membayar saya bonus tambahan hari ini, ujar Elang tiba-tiba. Suaranya terdengar pahit. Untuk apa? Untuk ekstra pelayanan. Dia meminta saya memastikan Anda tidak merasa kesepian saat menunggu dia yang terlambat. Dia bahkan menyarankan saya untuk menceritakan cerita-cerita lucu atau cerita masa lalu untuk menghibur Anda. Aku tertawa getir. Dia benar-benar gila. Dia menggunakanmu sebagai umpan untuk memancingku melakukan kesalahan. Lalu dia akan menghancurkanku dengan alasan perselingkuhan agar dia bisa menceraikanku tanpa memberikan sepeser pun harta Gonogini. Hanya itu yang Anda takutkan? Kehilangan hartanya? Elang menghentikan mobil karena kemacetan total. Ia berbalik, menatapku langsung dari celah kursi depan. Matanya berkilat menuntut jawaban. Bukan itu, Elang. Ini tentang martabat. Dia merendahkanku dengan cara ini. Lalu kenapa Anda tetap tinggal? Elang mendekatkan wajahnya. Jika pria ini begitu kejam, kenapa Anda tidak lari? Kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia lakukan pada keluargaku, Elang. Suaraku meninggi. Tiba-tiba, lampu interior mobil berkedip kecil. Aku sadar. Di dekat spion depan, ada sebuah lubang kecil yang hampir tak terlihat. Sebuah kamera. Elang, diam. Bisikku sambil memberi isyarat mata ke arah kamera itu. Elang menyadarinya. Ia kembali menghadap ke depan. Namun tangannya yang berada di atas transmisi bergerak mundur, menyentuh lututku yang tertutup rok. Ia tidak menarik tangannya. Ia justru menggenggamnya dengan erat di bawah bayangan kursi, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh sudut pandang kamera kecil itu. Genggamannya terasa hangat, protektif, dan penuh kerinduan. Itu adalah pemberontakan pertama kami terhadap skenario Ardi. Aku akan membawamu ke restoran itu, Nyonya, ucap Elang dengan suara keras agar terdengar oleh penyadap, sementara jemarinya mengelus punggung tanganku dengan lembut. Sesuai perintah Tuan Ardi. Aku membiarkannya. Aku membiarkan tangan itu tetap di sana. Ardi ingin sebuah pertunjukan, aku akan memberinya satu. Tapi aku akan memastikan bahwa dialah yang akan menangis saat tirai ditutup. Restoran Blue Ocean malam itu nampak sama persis dengan 8 tahun lalu. Lampu temaram, alunan jazz yang malas, dan aroma laut yang tertinggal di udara. Namun, perasaanku jauh berbeda. Aku duduk di meja nomor 14, meja yang sama tempat Elang dulu berlutut di depanku. 1 jam berlalu, Ardi tidak kunjung datang. Pesan terakhirnya hanya singkat. Klien menahan saya. Makanlah duluan, Elang akan menemanimu di sana. Aku ingin kamu bahagia malam ini. Aku menatap Elang yang berdiri kaku di dekat pintu masuk restoran, menjaga jarak layaknya seorang supir teladan. Namun aku tahu, dia sedang tersiksa. Setiap pasang mata di restoran ini memandang kami dengan rasa ingin tahu. Seorang wanita mewah yang duduk sendiri dengan seorang pria berseragam yang mengawasinya. Elang, duduklah, perintahku. Suaraku cukup keras untuk menarik perhatian pelayan. Saya tidak pantas duduk di sana, Nyonya, jawabnya sesuai protokol. Ini perintah. Jika Ardi bertanya, katakan aku tidak suka makan sendirian dan terlihat seperti wanita yang ditinggalkan. Duduk. Elang melangkah ragu, lalu duduk di hadapanku. Begitu ia duduk, suasana berubah. Cahaya lilin di meja memantul di matanya, dan untuk sejenak, seragam safari yang ia kenakan seolah menghilang. Ia kembali menjadi Elang yang dulu, pria yang mencintaiku dengan tulus sebelum ambisi Ardi menghancurkan segalanya. Ardi sedang menonton kita lewat kamera mobil tadi, dan aku yakin di restoran ini pun dia punya cara untuk memantau kita. Bisikku, sambil berpura-pura memotong stek. Aku tahu, Elang menyahut rendah, tangannya yang besar meremas serbet kain di pangkuannya. Dia ingin aku melakukan sesuatu yang kurang ajar. Dia ingin aku menyentuhmu, agar dia punya bukti untuk membuangmu tanpa harta sepeser pun. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Tanyaku menantang. Bukankah kamu bilang kamu butuh uang? Elang mendongak, menatapku dengan tatapan yang begitu tajam hingga aku merasa sesak. Karena meskipun aku membencimu karena telah meninggalkanku, aku lebih membenci diriku sendiri jika aku menjadi alat baginya untuk menyakitimu lagi. Tiba-tiba, pelayan datang membawakan 2 gelas anggur merah. Ini dari Tuan Ardi, Nyonya. Beliau berpesan agar kalian berdua menikmati suasana. Kami berdua terdiam melihat gelas-gelas itu.
Ardi secara terang-terangan mendorong suamiku dan mantan kekasihku untuk minum bersama. Ini adalah penghinaan tingkat tinggi. Minumlah, kataku. Mari kita berikan apa yang dia inginkan. Mari kita terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang mengenang masa lalu. Kami mulai bersandiwara. Kami tertawa. Kami berbicara tentang hal-hal sepele. Namun di balik itu semua, jari-jari kaki kami bersentuhan di bawah meja, jauh dari jangkauan mata kamera manapun. Sentuhan itu awalnya ragu, namun lama-kelamaan menjadi tuntutan yang mendesak. Maya, bisik Elang. Suaranya parau karena anggur dan emosi. Permainan ini berbahaya. Bagaimana jika aku benar-benar tidak bisa berhenti? Bagaimana jika aku tidak lagi berakting? Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku tidak melihat Ardi di pikiranku. Mungkin itu yang aku inginkan, Elang. Mungkin aku ingin kita benar-benar menghancurkan rencana Ardi dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Malam itu, saat kami kembali ke mobil, suasana tidak lagi canggung. Keheningan itu kini penuh dengan ketegangan seksual yang meledak-ledak. Elang membukakan pintu untukku, dan kali ini, ia tidak segera melepaskan tangannya. Ia berdiri sangat dekat, hingga aku bisa merasakan deru napasnya di leherku. Nyonya, bisiknya, bibirnya nyaris menyentuh telingaku. GPS menunjukkan jalan pulang macet total karena kecelakaan. Ardi menyarankan kita mengambil jalur alternatif melalui kawasan hotel di pinggir kota. Apa Anda keberatan? Aku tahu itu adalah umpan terakhir dari Ardi untuk malam ini. Dia ingin kami berakhir di hotel. Ikuti saran suamiku, Elang, jawabku sambil tersenyum tipis. Mari kita lihat seberapa jauh Ardi ingin permainan ini berjalan. Malam di hotel itu berakhir dengan kegagalan bagi Ardi. Kami tidak masuk ke kamar manapun. Elang hanya memarkir mobil di lobi selama 10 menit, membiarkan GPS diam di satu titik, lalu membawaku pulang. Namun, ketenangan itu hanyalah kulit luar dari badai yang mulai mengamuk di dalam rumah. Pagi harinya, Ardi sudah berangkat ke kantor sebelum aku bangun. Ia meninggalkan sebuah buket bunga lili besar di meja rias dengan kartu bertuliskan, "Semoga perjalanan semalam berkesan sayang." Aku merasa mual. Kalimat itu bukan ucapan cinta, melainkan ejekan seorang penonton yang kecewa karena klimaks filmnya tertunda. Aku memutuskan untuk tidak pergi ke galeri hari ini. Saat Ardi menelepon untuk menanyakan keberadaanku, aku berpura-pura sakit kepala. Begitu rumah sepi, rasa penasaranku memuncak. Aku menyelinap ke ruang kerja Ardi, tempat yang biasanya terlarang bagiku. Aku menggeledah laci-lacinya, mencari bukti fisik dari kamera-kamera itu. Namun, yang kutemukan jauh lebih mengerikan. Di balik tumpukan berkas saham, terdapat sebuah perekam suara digital yang masih aktif, terhubung dengan sistem keamanan rumah. Aku menekan tombol play pada rekaman terbaru berlabel E-Project. Suara Ardi terdengar, dingin dan penuh perhitungan. Ia sedang berbicara dengan seseorang. Suara Elang. Aku tidak hanya membayarmu untuk menyetir, Elang. Suara Ardi dalam rekaman itu terdengar tajam. 500 juta sebagai uang muka. Sisanya, 5 miliar, akan cair setelah kamu berhasil tidur dengannya. Dan bonus 10 miliar jika kamu berhasil membuatnya hamil. Lututku lemas. Aku harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Kenapa Anda melakukan ini pada istri Anda sendiri? Suara Elang terdengar bergetar dalam rekaman itu. Istri? Dia hanyalah investasi yang gagal. Perjanjian pranikah kami mengatakan dia berhak atas setengah hartaku jika aku menceraikannya tanpa alasan. Tapi jika dia berzina, apalagi sampai memiliki anak dari pria lain, dia akan keluar dari rumah ini hanya dengan pakaian di badannya. Dan kamu, Elang, kamu adalah alat yang sempurna karena kamu punya sejarah dengannya. Lakukan tugasmu, atau utang keluargamu pada perusahaanku akan segera jatuh tempo. Aku menutup mulutku agar jeritanku tidak pecah. Jadi itu alasannya. Ini bukan sekedar ujian kesetiaan yang didorong rasa cemburu. Ini adalah konspirasi ekonomi. Ardi ingin menyingkirkanku karena nilaiku sudah tidak lagi menguntungkan baginya, dan dia menggunakan masa laluku untuk membunuh masa depanku. Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka. Aku tersentak dan menyembunyikan perekam itu di balik punggungku. Elang berdiri di sana. Ia tidak memakai seragam safarinya, hanya kemeja hitam yang lengannya digulung. Ia tampak kaget melihatku di sana. "Nyonya, saya pikir Anda sedang beristirahat di kamar," ucapnya dengan nada waspada. Aku menatapnya dengan mata yang basah oleh amarah dan kekecewaan. 5 miliar, Elang? Benarkah itu hargaku bagimu? Atau 10 miliar jika kamu berhasil memberiku anak haram agar Ardi bisa membuangku? Wajah Elang mendadak pucat pasi. Ia melihat tanganku yang gemetar memegang perekam suara itu. "Maya, aku bisa jelaskan." "Apa yang mau dijelaskan?" "Kamu setuju. Kamu masuk ke dalam mobil itu setiap hari dengan rencana untuk menjebakku ke tempat tidurmu demi uang." Teriakku, air mata mulai mengalir deras. Elang melangkah maju dengan cepat dan menutup pintu ruang kerja. "Aku setuju, karena itu satu-satunya cara untuk berada di dekatmu dan melindungimu dari orang lain yang mungkin disewa Ardi. Jika bukan aku, dia akan menyewa orang yang benar-benar jahat, Maya." "Jangan berbohong." Aku memukul dadanya dengan sisa tenagaku. "Kalian berdua memperlakukanku seperti komoditas." Elang menangkap kedua tanganku, menarikku mendekat hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti.
Aku belum menyentuh uang itu sepeser pun, dan aku tidak akan pernah melakukannya sesuai rencananya. Aku di sini untuk membawamu keluar, bukan untuk menjebakmu. Di tengah kemarahan dan rasa sakit itu, aku melihat kejujuran yang menyakitkan di matanya. Namun, aku juga melihat betapa berantakannya hidup kami sekarang. Kami berdua berada dalam sangkar yang dibuat oleh Ardi, dan kunci pintunya ada pada kehancuran moral salah satu dari kami. Hening mencekam di ruang kerja itu perlahan mencair, berganti dengan deru napas kami yang memburu. Aku melepaskan tanganku dari cengkraman Elang, namun aku tidak menjauh. Amarahku masih ada, tapi logika dingin mulai mengambil alih. Jika Ardi menganggapku sebagai investasi gagal, maka aku akan menjadi kerugian terbesar dalam hidupnya. Kamu bilang kamu ingin melindungiku. Suaraku kini rendah, nyaris seperti desisan. Buktikan. Elang menatapku ragu. Apa yang harus aku lakukan? Kita akan memberikan apa yang Ardi inginkan, sebuah pertunjukan. Tapi kita akan mengubah naskahnya di menit terakhir. Aku mengambil napas panjang, menenangkan jantungku yang berdegup kencang. Dia ingin bukti perzinahan, kita akan memberinya bukti itu. Tapi bukan bukti yang bisa dia gunakan di pengadilan. Kita akan memberinya bukti yang bisa kita gunakan untuk menghancurkan reputasi dan kerajaan bisnisnya. Aku menjelaskan rencanaku. Ardi sangat peduli pada citra publiknya sebagai suami teladan di mata para pemegang saham dan mertuanya yang merupakan tokoh penting. Jika kami bisa menjebak Ardi balik, menunjukkan bahwa dialah yang merencanakan skandal ini, maka perjanjian pranikah itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Mulai besok, kita akan mulai bersandiwara lebih berani, lanjutku. Di depan kamera mobil, di depan penyadap, kita akan terlihat semakin intim. Biarkan Ardi merasa dia sedang menang. Biarkan dia mentransfer sisa uang itu padamu. Maya, ini berbahaya. Elang memperingatkan. Ardi bukan orang bodoh. Dia akan memeriksa setiap detail. Itulah sebabnya kita butuh bantuan Shinta, ujarku, mengingat sekretaris Ardi yang pernah kusematkan dalam ingatan sebagai orang yang sering diperlakukan kasar oleh suamiku. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di mobil berubah menjadi panggung sandiwara yang panas. Elang mulai memanggilku dengan nama kecil, dan aku mulai menyentuh bahunya secara terbuka di depan kamera spion. Aku bisa membayangkan Ardi di kantornya, menonton monitor dengan senyum puas, menghitung hari sampai dia bisa mengusirku dari rumah ini. Setiap malam, Ardi pulang dengan wajah ceria yang palsu. Ia bahkan mulai bersikap sangat manis, seolah-olah dia sedang merayakan masa-masa terakhir kepemilikannya atasku. Kamu terlihat lebih segar belakangan ini, Maya, ujar Ardi sambil menuangkan wine di ruang tengah. Apa sopir barumu bekerja dengan sangat baik? Sangat baik, Mas, jawabku sambil tersenyum manis, menyembunyikan rasa mual. Dia tahu persis apa yang aku butuhkan. Ardi tertawa, sebuah tawa kemenangan yang prematur. Ia tidak tahu bahwa sore tadi, Elang telah berhasil menyalin seluruh data dari drive tersembunyi di mobil, data yang berisi rekaman instruksi Ardi untuk menjebakku. Namun di tengah sandiwara itu, garis antara akting dan kenyataan mulai mengabur. Saat kami harus berpura-pura saling menatap penuh rindu demi kamera, aku menemukan diriku benar-benar tenggelam dalam mata Elang. Dan saat Elang harus memegang tanganku sebagai bagian dari rencana, genggamannya terasa terlalu tulus untuk sekadar tipuan. Maya, bisik Elang suatu sore saat kami berhenti di pinggir jalan yang sepi, sengaja mematikan mesin agar terlihat mencurigakan di GPS. Aku tidak tahu Elang, tapi yang jelas, aku tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang bisa dibeli. Tiba-tiba, ponsel Elang bergetar. Sebuah pesan singkat dari Ardi masuk ke ponsel rahasia yang ia gunakan untuk berkomunikasi tentang proyek ini. Malam ini, Hotel Grand Merapi kamar 808. Aku sudah mengatur agar semua sistem keamanan di sana merekam kalian. Lakukan sekarang, dan 10 miliar akan ada di rekeningmu besok pagi. Aku dan Elang saling berpandangan. Inilah saatnya. Puncak dari rencana busuk Ardi, dan awal dari keruntuhannya. Lampu lobi Hotel Grand Merapi berkilau keemasan, memantulkan kemewahan yang terasa hambar. Elang menyerahkan kunci mobil kepada petugas valet tanpa suara. Kami melangkah menuju lift dengan jarak yang terjaga, namun udara di antara kami terasa berat, seolah penuh dengan muatan listrik yang siap meledak. Begitu pintu lift tertutup dan kami hanya berdua, Elang menekan tombol angka 8. Tangannya sedikit gemetar. Ardi ada di sana, Maya, bisiknya. Matanya menatap angka-angka yang bergerak naik. Bukan secara fisik, tapi dia ada di setiap sudut kamar itu. Kamera, mikrofon, dia ingin menonton setiap detiknya. Aku tahu, jawabku, mencoba menenangkan debar jantungku sendiri. Dan kita akan memberinya pertunjukan yang paling mahal dalam hidupnya. Begitu pintu kamar 808 terbuka, bau harum bunga sedap malam menyambut kami. Kamar itu telah disiapkan dengan pencahayaan temaram. Ada botol syampanya di dalam wadah es dan kelopak mawar di atas tempat tidur.
Ardi benar-benar tidak tanggung-tanggung dalam menyusun setting skandal istrinya. Aku berjalan menuju tengah ruangan, sadar bahwa mata kamera tersembunyi mungkin di balik jam dinding atau di dalam sensor asap, sedang merekamku. Aku mulai membuka jaket luarku, membiarkannya jatuh ke lantai dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Elang berdiri mematung di dekat pintu. Maya, kita harus mulai sekarang sebelum dia curiga. Mendekatlah Elang, perintahku. Elang melangkah mendekat. Saat ia berdiri tepat di hadapanku, aku bisa mencium aroma kayu cendana dari tubuhnya yang selalu kurindukan. Ia meletakkan tangannya di pinggangku sesuai dengan skenario yang kami sepakati. Namun, saat kulitnya bersentuhan dengan kain tipis gaun dasterku, ia tersentak. Jangan hanya akting, bisikku tepat di telinganya. Suaraku nyaris hilang. Gunakan kemarahanmu pada Ardi sebagai energimu. Biarkan dia melihat apa yang telah dia buang. Elang menarikku lebih dekat. Menenggelamkan wajahnya di ceruk leherku. Aku memejamkan mata. Berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah bagian dari rencana untuk menjatuhkan Ardi. Namun, saat bibir Elang menyentuh kulitku, sebuah gelombang rasa panas merambat ke seluruh tubuhku. Ini bukan lagi sekedar sandiwara. Sentuhannya tidak terasa seperti alat bayaran Ardi. Sentuhannya terasa seperti pria yang telah menahan haus selama 8 tahun di padang pasir. Maya, bisik Elang. Suaranya parau dan penuh penderitaan. Aku memejamkan mata. Berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah bagian dari rencana untuk menjatuhkan Ardi. Namun, saat bibir Elang menyentuh kulitku, sebuah gelombang rasa panas merambat ke seluruh tubuhku. Ini bukan lagi sekedar sandiwara. Sentuhannya tidak terasa seperti alat bayaran Ardi. Sentuhannya terasa seperti pria yang telah menahan haus selama 8 tahun di padang pasir. Maya, bisik Elang. Suaranya parau dan penuh penderitaan. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Membedakan mana yang bohong dan mana yang nyata lagi. Kalau begitu jangan membedakannya. Jawabku. Tanganku merayap ke tengkuknya, menariknya lebih dalam. Kami bergumul di atas tempat tidur mewah itu. Di bawah sorot kamera Ardi, kami melanggar garis yang selama 7 tahun ini kujaga dengan susah payah. Namun, ada kepuasan gila di dalam hatiku. Aku tahu Ardi sedang menonton di suatu tempat. Mungkin di ruang kerjanya yang dingin. Mengepalkan tangan karena umpannya berhasil dimakan. Tanpa menyadari bahwa apa yang dia lihat adalah perselingkuhan nyata yang lahir dari kebusukan hatinya sendiri. Di tengah percintaan yang penuh amarah dan kerinduan itu, Elang sempat berbisik. Kita punya bukti transfernya. Sudah di tangan Shinta. Jawabku terengah. Begitu malam ini selesai, semua rekaman instruksi Ardi akan terunggah ke server perusahaannya secara otomatis. Kami terus melangkah lebih jauh. Garis itu tidak hanya dilanggar. Garis itu telah terbakar habis. Malam ini aku memberikan tubuhku pada Elang bukan sebagai jaminan saham atau komoditas, melainkan sebagai bentuk pemberontakan terakhir. Namun, saat Fajar mulai mengintip dari balik tirai hotel, aku melihat Elang yang terdiam menatap langit-langit. Ada rasa bersalah yang besar di matanya. Kami telah melakukan apa yang Ardi inginkan. Meskipun dengan alasan yang berbeda. Apa kita baru saja menang? Atau kita baru saja kalah? Tanya Elang lirih. Aku bangun dan mulai mengenakan pakaianku. Kita menang, Elang. Karena mulai besok, Ardi tidak akan punya apa-apa lagi untuk mengendalikan kita. Dia pikir dia sutradaranya. Tapi kita baru saja membakar seluruh studionya. Aku tidak tahu apakah hubungan kami bisa selamat setelah ini. Tapi yang pasti, Ardi akan membayar setiap detik dari malam ini dengan kehancuran kerajaannya. Pagi itu, Ardi duduk di kursi kebesarannya di kantor lantai 42, menyesap espresso dengan perasaan puas yang meluap-luap. Di layar monitor pribadinya, potongan video dari kamar 808 tadi malam terputar berulang-ulang. Meskipun resolusinya tidak tajam, adegan itu cukup untuk menghancurkan Maya di depan pengadilan manapun. Selesai sudah, gumam Ardi. Ia sudah menyiapkan draft gugatan cerai. Keluar dari rumahku tanpa sepeser pun Maya. Dan kau Elang, terima kasih telah menjadi anjing yang patuh. Ardi menekan tombol interkom untuk memanggil Shinta. Ia ingin Shinta segera mengirimkan berkas asuransi dan perjanjian pranikah untuk segera diproses. Namun, tidak ada jawaban. Shinta, Ardi mengernyit. Ia mencoba masuk ke sistem manajemen internal perusahaan untuk mengecek jadwal pagi ini. Namun layarnya mendadak berubah menjadi biru gelap. Sebuah pesan muncul di tengah layar. Access denied, system encrypted. Jantung Ardi mulai berdegup kencang. Ia mencoba memanggil bagian IT, namun telepon kantornya mati. Ponsel pribadinya tiba-tiba berdenting berkali-kali.
Notifikasi dari grup WhatsApp direksi dan pemegang saham masuk bertubi-tubi. Ardi membuka salah satu pesan. Wajahnya seketika pucat pasi. Bukan video perselingkuhan Maya yang tersebar, melainkan rekaman suaranya sendiri. Instruksi kepada Elang untuk menjebak Maya, lengkap dengan bukti transfer 500 juta sebagai uang muka jasa perzinahan. Sialan, apa-apaan ini? Ardi membanting cangkir espressonya hingga pecah berkeping-keping. Ia segera mencoba menghubungi nomor Elang. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Ia mencoba menghubungi nomor Maya, hanya nada sambung yang panjang. Ardi berlari keluar ruangan, namun di lobi kantor ia sudah disambut oleh beberapa anggota Dewan Komisaris dan pengacara perusahaan. Wajah mereka dingin, penuh kejijikan. Ardi, apa maksud dari rekaman yang tersebar di server pusat pagi ini? Tanya Pak Gunawan, komisaris utama sekaligus rekan bisnis mertua Ardi. Menggunakan dana perusahaan untuk menyuap orang agar meniduri istrimu sendiri? Kau sadar apa yang telah kau lakukan pada citra perusahaan kita? Itu manipulasi. Itu fitnah. Tergah Ardi. Suaranya melengking karena panik. Sistem kami menunjukkan Shinta yang mengunggahnya tepat pukul 6 pagi tadi, sebelum dia mengundurkan diri secara permanen. Lanjut Pak Gunawan. Dan bukan hanya itu, seluruh data korupsi pajak yang kau sembunyikan selama 3 tahun terakhir ikut terlampir dalam email tersebut. Polisi sedang menuju ke sini Ardi. Dunia Ardi seolah berputar. Umpan yang ia pasang untuk menjerat Maya ternyata telah melilit lehernya sendiri. Ia mengira telah membeli kesetiaan Elang dan ketidakberdayaan Shinta. Namun ia lupa bahwa orang-orang yang tertindas memiliki ingatan yang sangat kuat tentang rasa sakit. Ia segera berlari menuju parkiran, masuk ke mobilnya dan memacu kendaraan menuju rumah. Ia harus menemui Maya. Ia harus memaksa istrinya mencabut semua ini sebelum semuanya terlambat. Namun saat ia sampai di rumah, gerbang terbuka lebar. Mobil sedan hitam yang biasa dibawa Elang terparkir di depan pintu dengan pintu terbuka. Ardi menghambur masuk ke dalam rumah. Maya, keluar kau. Kau bersekongkol dengan bajingan itu kan? Rumah itu sunyi. Ia berlari ke kamar mereka. Lemari pakaian Maya kosong. Perhiasan yang pernah ia berikan masih ada di atas meja. Seolah-olah Maya ingin menunjukkan bahwa ia tidak butuh satupun pemberian dari pria busuk seperti Ardi. Di tengah tempat tidur, terdapat sebuah surat dengan amplop putih bersih. Ardi membukanya dengan tangan gemetar. Terima kasih atas hadiah anniversary-nya Ardi. Kamu benar, Elang adalah sopir yang sangat baik. Dia membawaku ke tempat yang tidak pernah kau capai. Kebebasan. Selamat menikmati penjara yang kau bangun sendiri. Ardi jatuh berlutut di lantai kamar yang dingin. Di kejauhan ia mulai mendengar suara sirine polisi yang mendekat kediamannya. Rasa menang yang ia rasakan 2 jam lalu kini berubah menjadi kehancuran total yang mutlak. Hujan turun dengan sangat lebat, seolah langit sedang ikut memuntahkan amarah. Ardi memacu mobil cadangannya yang tidak terdaftar ke arah utara, menuju sebuah villa tua milik keluarga Maya yang hampir terlupakan. Ia tahu Maya tidak akan ke hotel atau ke rumah temannya. Di tengah kepanikan dan harga dirinya yang hancur, insting predator Ardi masih bekerja tajam. Ia kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Rekening dibekukan, nama baiknya hancur, dan ia kini menjadi buronan nasional. Tapi baginya, rasa malu paling besar bukanlah kehilangan uang, melainkan kenyataan bahwa ia dikalahkan oleh aset yang ia remehkan. Villa itu nampak remang di balik tirai hujan. Sebuah mobil hitam terparkir di bawah pohon besar. Ardi mematikan lampu mobilnya, mengambil sebuah kunci Inggris berat dari bawah kursi, dan keluar menembus dingin yang menusuk. Di dalam villa, Maya sedang duduk di depan perapian yang menyala. Elang berdiri di dekat jendela, mengawasi kegelapan. Kita harus segera berangkat ke perbatasan Maya, ujar Elang cemas. Shinta sudah mengirim pesan, polisi sudah mendatangi rumahmu. Ardi pasti akan segera tertangkap, tapi dia masih berbahaya selama dia belum dibalik jeruji. Aku tidak takut lagi padanya Elang, jawab Maya pelan. Ia menatap api yang menari. Dia sudah tidak punya apa-apa untuk mengancamku. Brak! Pintu depan ditendang hingga terbuka. Ardi berdiri di sana, basah kuyup dengan napas tersengal-sengal. Matanya merah, bukan karena air mata, tapi karena kegilaan yang murni. Ia memegang kunci Inggris itu dengan tangan yang gemetar. Kalian pikir kalian bisa lari? Suara Ardi serak. Terdengar seperti suara binatang yang terluka. Kau, Maya, aku memberimu segalanya. Aku membelimu dari selokan. Dan ini caramu membalas? Elang segera melangkah di depan Maya, melindunginya. Pergi dari sini Ardi. Semuanya sudah berakhir. Polisi sudah dalam perjalanan. Berakhir? Ardi tertawa histeris, melangkah maju ke dalam ruang tengah. Belum berakhir sampai aku melihat kalian berdua hancur berkeping-keping. Kau Elang, aku membayarmu untuk menjadi anjingku, bukan untuk menjadi pahlawan. Ardi mengayunkan kunci Inggris itu dengan membabi buta ke arah Elang. Elang menghindar,
namun Ardi terus menyerang dengan kekuatan orang kesetanan. Mereka bergulat di lantai, di antara bayangan api perapian. "Hentikan Ardi," teriak Maya. Ia mengambil sebuah botol hiasan dari meja dan menghantamkannya ke punggung Ardi. Ardi tersentak, rasa sakit itu membuatnya semakin gila. Ia berbalik dan mencengkram leher Maya, menekannya ke dinding kayu. "Kau milikku, Maya. Jika aku tidak bisa memilikimu, tidak ada seorang pun yang bisa." "Aku, bukan, milikmu." Maya terbatuk. Wajahnya mulai memerah karena kehabisan napas. Mendengar kata-kata itu, cengkraman Ardi melemah sejenak karena syok. Di saat itulah, Elang bangkit dan menghantamkan sebuah pukulan keras ke rahang Ardi, hingga pria itu jatuh tersungkur di depan perapian. Di kejauhan, sirine polisi mulai terdengar membelah suara hujan. Lampu biru dan merah berkelipat di pepohonan sekitar villa. Ardi menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Ia sadar, pelariannya berakhir di sini, di tempat yang dulu ia anggap sebagai sampah kenangan istrinya. "Kau menang, Maya," bisik Ardi. Darah mengalir dari bibirnya. "Tapi kau juga kotor. Kau sudah menjadi pezina, sama seperti rencanaku." "Aku tidak pezina, Ardi." Maya berdiri dengan tegak, merapikan pakaiannya meskipun tubuhnya masih gemetar. "Aku hanya memilih untuk bangun dari mimpi buruk yang kau ciptakan. Dan malam itu di hotel, itu bukan bagian dari rencanamu. Itu adalah saat di mana aku akhirnya mengambil kembali tubuhku dari kontrak yang kau buat." Polisi menjabu masuk, menekan Ardi ke lantai dan memborgolnya. Saat Ardi diseret keluar menembus hujan, ia tidak lagi berteriak. Ia hanya diam, menatap tanah, menyadari bahwa senjata yang ia asah dengan begitu teliti untuk istrinya justru telah menebas lehernya sendiri. Hujan telah meredah, menyisakan bau tanah basah dan kabut tipis yang menyelimuti halaman villa. Sirine polisi kini sayup-sayup terdengar dari kejauhan, membawa Ardi menuju tempat yang layak bagi seorang manipulator. Di dalam villa, keheningan yang berbeda menyelimuti kami. Bukan keheningan yang penuh ancaman, melainkan keheningan yang menuntut sebuah kejujuran. Aku duduk di teras depan, menatap fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Elang berdiri di dekat mobil, membersihkan sisa-sisa pertikaian di wajahnya dengan sapu tangan. "Semua dokumen sudah diamankan oleh pengacara Shinta," ujar Elang, berjalan mendekat. "Ardi tidak akan bisa menyentuhmu lagi. Harta Gonogini, kepemilikan galeri, semuanya tetap atas namamu. Dia akan menghabiskan waktu yang sangat lama di penjara karena penipuan pajak dan konspirasi kriminal." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Elang, untuk semuanya." Elang duduk di sampingku, menjaga jarak yang sopan. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang, Maya? Aku sudah memesan tiket ke Bali atas namamu. Kamu bisa menenangkan diri di sana sampai badai media meredah." Aku menoleh menatap pria yang dulu hampir menjadi suamiku ini. Malam di hotel itu masih membekas jelas di ingatanku. Campuran antara dendam, kerinduan, dan keputusasaan. Namun saat aku menatap matanya sekarang, aku tidak melihat masa depan. Aku melihat masa lalu yang penuh luka. "Elang," suaraku lembut namun mantap. "Ardi mencoba menjebakku dengan menggunakanmu. Dan meskipun aku melakukannya atas dasar kebencian padanya, aku menyadari satu hal. Jika aku pergi bersamamu sekarang, aku hanya berpindah dari satu ketergantungan ke ketergantungan yang lain." Wajah Elang sedikit berubah. Ada gurat kekecewaan yang ia coba sembunyikan dengan senyuman pahit. "Jadi, kamu tidak menginginkanku?" "Aku mencintai memori tentang kita, Elang, tapi kita berdua sudah rusak oleh permainan Ardi. Malam itu adalah cara kita mengucapkan selamat tinggal pada apa yang seharusnya terjadi 8 tahun lalu. Kita tidak bisa membangun sesuatu yang sehat di atas reruntuhan yang dibuat oleh orang lain." Elang terdiam lama, menatap ujung sepatunya. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. "Aku mengerti. Kamu benar. Kamu butuh waktu untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa bayang-bayang Ardi dan tanpa bayang-bayang masa laluku." Ia merogoh sakunya dan meletakkan kunci mobil sedan hitam itu di atas meja kecil di antara kami. "Mobil ini bukan lagi milik Ardi. Aku sudah mengurus surat-suratnya atas namamu. Anggap saja ini sebagai upahku karena sudah menjadi sopir yang buruk bagi rencana suamimu." Elang tersenyum tipis. Kali ini senyumnya terasa tulus. "Kamu tidak butuh sopir lagi, Maya. Kamu sudah tahu caranya memegang kemudi hidupmu sendiri." Aku berdiri dan menjabat tangannya. Tidak ada pelukan dramatis. Hanya sebuah jabatan tangan antara dua orang yang telah selamat dari kecelakaan jiwa yang hebat. "Selamat tinggal, Elang. Sampai jumpa, Maya, di kehidupan di mana tidak ada lagi kamera dan penyadap." Aku memperhatikan Elang berjalan menjauh, menuruni jalan setapak villa sampai sosoknya hilang di telan kabut. Aku kini sendirian. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, tidak ada yang memantau lokasiku lewat GPS. Tidak ada yang mendikte pakaianku. Tidak ada yang menguji kesetiaanku. Aku mengambil kunci mobil itu, masuk ke kursi pengemudi, dan menghidupkan mesinnya. Aku mengatur posisi spion tengah, memastikan kamera kecil yang dulu menghanturiku sudah hancur tak bersisa.
Aku meninjak pedal gas, memacu mobil keluar dari villa, meninggalkan kenangan buruk di belakang. Di depanku, jalanan panjang membentang luas di bawah cahaya matahari pagi yang cerah. Aku tidak tahu kemana tujuan akhirku, tapi satu hal yang pasti, tanganku memegang kendali penuh atas setir ini. Namaku Maya, dan perjalananku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.